Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, hamdan wa salaman wa ba'du. Mari supaya semangat 3 kali kita mengepalkan tangan ya. Selamat sore, 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 gitu ya. Mari 1, 2, 3. Selamat sore, 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 sore. 1 kali lagi. Selamat sore. Sore, 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 sore. Baik, saya di sini selaku Ketua Pembina Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Jadi SDGs itu Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Nah, kalian ini adalah anak-anak muda yang akan mengisi pembangunan di negara ini. Dan bukan hanya di Indonesia, saya yakin nanti bisa ke dunia internasional. Oleh karena itu, kalian harus serius mengikuti training ini, karena dengan training di tepi pantai inilah kalian akan dididik mentalitasnya. Catat ada 3 hal yang harus Anda miliki dan amalkan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, manfaatkan intelektual quotient-nya atau kecerdasan intelektualnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, ada sesuatu yang sangat berharga, yaitu adalah akal, pikiran. Betul apa tidak? Betul. Makanya manusia ini dalam ilmu mantik dikatakan hayawanun natiq. Kita ini adalah hewan sebenarnya, tapi karena kita ini diberi akal, maka kita beda dengan binatang. Andai kata manusia itu tidak diberi akal oleh Allah, maka tidak, ya artinya hampir sama dengan binatang-binatang itu. Tapi karena kita diberi akal oleh Allah, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana yang menguntungkan, dan mana yang merugikan. Betul? Betul. Paham ya? Intellectual quotient. Akal harus kita fungsikan sebaik-baiknya. Akal kita jangan dirusak. Sekarang banyak anak-anak muda merusak akalnya dengan narkoba. Ada apa tidak? Dengan minuman-minuman keras. Ada apa tidak? Banyak. Makanya Pak Arif di sini mendirikan Yayasan Habilis yang salah satu fungsinya adalah penanganan dari korban-korban narkoba. Mudah-mudahan yang kumpul ini dijauhi oleh Allah dari narkoba. Dijauhi dari ahli-ahli minum alkohol. Karena itu akan merusak akal. Makanya diharamkan di dalam Islam, innamal khamr wal maisir. Jadi khamr, minum-minuman yang merusak akal itu diharamkan karena akan merusak kepribadian kita. Yang kedua, catat ya, yang kedua.
Anda harus memiliki emotional quotient, kecerdasan emosi. Orang itu harus sabar. Betul? Andai kata manusia itu tidak sabar, kalian itu di training di tepi pantai, ada angin, kemudian panas matahari, apalagi nanti malam itu mungkin akan kedinginan. Kalian harus sabar. Innamal usri yusra. Setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Karena kalian sedang di training sekarang, sedang dididik agar bisa mengalami bagaimana orang hidup diterpa dengan angin, diterpa dengan kedinginan. Karena kalian harus menjadi penolong-penolong masyarakat yang tertimpa musibah nantinya. Siap? Sabar. Emotional quotient, kecerdasan emosi harus Anda miliki. Banyak orang pandai, pinter, tapi emosinya tidak terkendali. Akhirnya dia itu tidak sukses. Tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki kesantunan, tidak memiliki akhlakul karimah, karena emosionalnya tidak terkendali. Makanya kecerdasan emosi ini satu hal yang sangat penting. Yang ketiga, catat. Yang ketiga itu adalah spiritual quotient. Kecerdasan spiritual. Jadi manusia ini ada unsur yang bisa mengatur kehidupan manusia itu, yang dikatakan mudghah. Itu ada hadis bahwa di dalam diri manusia itu ada mudghah. Kalau mudghah, hati manusia ini baik. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya al-qalb. Jadi spiritual quotient, kecerdasan spiritual itu akan menata hati Anda. Jadi sehebat apapun manusia, kalau spiritualnya itu tidak bagus, dia tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Makanya kalian ini semua kan beragama ya. Taatlah kepada agamanya. Yang Islam harus taat kepada ajaran Islam. Yang di luar Islam harus taat kepada ajaran menurut agamanya masing-masing. Karena agama akan mengajarkan spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Jangan sampai kalian itu tidak taat beragama, karena ketaatan beragama ini akan membawa kebahagiaan hidup Anda. Nah, yang keempat, catat yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah manajemen quotient. Artinya seseorang ini harus pandai bagaimana kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual diamalkan di situ. Oleh karena itu ada istilah takhalli di situ. Nanti kalau sudah mengamalkan ketiga kecerdasan itu. Takhalli itu adalah mengosongkan jiwa kita dari sifat-sifat buruk.
Apa sifat-sifat buruk? Dengki, betul. Iri, betul. Jahat, betul kan? Pokok sifat-sifat buruk yang ada dalam diri Anda, hilangkan semua itu. Paham? Nah, kemudian tahalli. Tahalli itu istilah hiasi sifat-sifat Anda, diri Anda dengan sifat-sifat yang mulia. Apa? Sabar, qanaah, menerima, ya, berakhlakul karimah, sopan kepada guru, sopan kepada pembimbing, menghormati kepada senior-seniornya dan lain sebagainya. Itu adalah menghiasi sifat-sifat diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Kemudian yang ketiga itu adalah tajalli. Kalian harus menampakkan, mempraktekkan dalam wujud praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Kalau ini kalian lakukan, maka kalian akan bisa mengamalkan ayat ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Gitu. Manusia itu diciptakan dari bumi, dari tanah, ya. Jadi kita ini semuanya sebenarnya diciptakan asalnya itu dari tanah. Akan kembali ke tanah. Ayo, siapa yang selamanya hidup manusia itu? Nggak ada, pasti akan mati. Tapi diberi amanat oleh yang maha kuasa. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'markum fiha, yaitu memakmurkan bumi ini. Makanya ini ada judul, baca itu judul. Baca judulnya apa itu? Reforming Community to Changing Generation for a Better Future. Wah, maksudnya apa? Jadi kita di sini berupaya membentuk satu komunitas yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik di masa depan. Kayak gitu teman-teman. Nah, inilah yang dimaksud dengan SDGs, dengan Sustainable Development Goals. Perbangunan berkelanjutan dengan membawa perubahan, memakmurkan bumi, memakmurkan masyarakat, memakmurkan negara. Di situ. Jadi kalian harus mampu melakukan itu. Dan saat ini sedang di training. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.